Ya, hari ini Jakarta berulang tahun ke-493. Di tengah wabah corona, sejumlah rumah sakit menjadi pusat penanganan COVID-19. Namun banyak yang belum mengetahui sejarah di balik sosok nama rumah sakit ini. Juga pandemi apa saja yang pernah dialami Jakarta di masa lalu. Berikut liputannya dalam laporan khas redaksi. Hari ini, Ibu Kota Republik Indonesia DKI Jakarta tepat berusia 493 tahun. Namun, ulang tahun kali ini terasa berbeda, jauh dari keramaian dan hiruk-pikuk kemeriahan karena kepungan penyebaran pandemi COVID-19. Jakarta pun menjadi wilayah dengan pasien COVID-19 terbanyak di Indonesia. 22 Juni ini kado bagi masyarakat Jakarta. Alhamdulillah, gelombang pandemi yang pernah besar di Jakarta saat ini sudah terkendali. 2 minggu masa transisi, wabah terkendali di Jakarta. Menunjukkan bahwa ini kerja keras seluruh masyarakat Jakarta. Di Jakarta pula, sejumlah rumah sakit menjadi jantung penanganan kasus COVID-19. Di antaranya adalah RSPI Sulianti Saroso yang selalu menjadi rumah sakit tersibuk setiap kali wabah penyakit infeksi terjadi. Lalu, siapakah Sulianti Saroso hingga namanya disematkan menjadi nama rumah sakit penyakit infeksi? Di masa penjajahan, perempuan kelahiran Bali 10 Mei 1917 itu menyediakan obat-obatan dan makanan bagi para gerilyawan di Tambun, Gresik, Demak, dan Yogyakarta. Ia membangun karir di Kementerian Kesehatan sejak 1951 hingga 1961 di berbagai macam posisi. Dr. Sul juga sempat menjabat sebagai Direktur Jenderal Pencegahan, Pemberantasan dan Pembasmian Penyakit Menular atau P4M, merangkap Ketua Lembaga Riset Kesehatan Nasional. Dedikasinya pada dunia kesehatan bahkan membawanya menjadi Presiden Majelis Kesehatan Dunia. Begitu juga Dr. Cipto Mangunkusumo yang namanya juga diabadikan untuk RSCM. Lulusan Sekolah Pendidikan Dokter Hindia itu sangat kritis terhadap berbagai aturan di Indonesia dan kerap menulis kritiknya di surat kabar The Lokomotif. Di sela kesibukan menangani pasien, anggota 3 serangkai bersama Douwes Dekker dan Budi Utomo ini terus melakukan gerakan perbaikan nasib rakyat, di antaranya melalui Raden Ajeng Kartini Club hingga mendirikan Indische Party. Di dunia militer, nama Gatot Subroto juga diabadikan untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. Sosok tentara pemberani dan tegas ini dikenal sangat peduli pada nasib rakyat. Ia bahkan menyisihkan gajinya sebagai tentara kependudukan Belanda dan Jepang untuk modal usaha bagi rakyat kecil. Ia juga membangun sarana fisioterapi, lapangan olahraga, asrama, dan bengkel ortopedi di RSPAD pada tahun 1957. Untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit yang kehilangan anggota tubuhnya. Bicara masalah pandemi, COVID-19 bukanlah pandemi pertama yang menghantam ibu kota. Di masa lalu, Batavia pernah menghadapi berbagai wabah penyakit, di antaranya wabah malaria tahun 1730 dengan jumlah korban mencapai 75.000 jiwa. Jakarta juga beberapa kali dilanda penyakit kolera, yaitu pada tahun 1821, 1850, dan 1864. Wabah global itu pun memakan puluhan ribu jiwa sebagai korban. Batavia juga sempat lumpuh akibat pandemi flu Spanyol karena kelambatan respon tenaga kesehatan kala itu. Para dokter menganggap flu Spanyol sama dengan kolera, sehingga para pasien hanya diberi vaksin kolera. Korban pun masif berjatuhan. Undang-undang kesehatan yang diadopsi di Hindia Belanda yang dibawa dari pengaruh revolusi kesehatan di Eropa setelah wabah kolera besar juga di sana. Tapi undang-undang ini tidak banyak membantu sebenarnya karena sifatnya preventif. Jadi dalam periode yang panjang kota ini sebenarnya dibangun tapi tidak membangun infrastruktur kesehatan yang serius walaupun punya pengalaman yang panjang dengan wabah penyakit. Banyak menyerahkan persoalan ini kepada kekuatan masyarakat karena
Mereka merasa pemerintah kolonial itu warga pribumi itu bisa menolong dirinya sendiri. Jatuh bangun sejarah membuktikan bila masyarakat disiplin dan patuh menjalani protokol kesehatan, Jakarta akan mampu menghadapi berbagai pandemi. Optimisme ini perlu dibangun, terutama saat Jakarta bertambah usia hari ini. Meski dengan segudang masalah dan juga jutaan hiruk-pikuk kotanya, masyarakat tetap mengandalkan Jakarta, tempat di mana mereka menggantungkan nasib dan juga penghidupannya. Kita semua harus yakin Jakarta bisa kembali pulih karena Jakarta bisa disiplin, Jakarta solid, dan Jakarta tangguh. Selamat ulang tahun. Putih Vanfudi, Baramantia, Jakarta.